prinsip ini yang berikut ini cukup universal dan menarik juga untuk kita yang orang mau beli properti atau sudah punya properti. You can never be too knowledgeable. Ya betul juga ya. Kamu tidak akan pernah menjadi terlalu kebanyakan knowledge gitu ya, knowledgeable. You can never be too knowledgeable. Ya betul ya. Jadi kita yang udah puluhan tahun, saya sendiri di bidang properti udah berapa ya? Dari tahun 93, berarti hampir 30-an tahun ya, 93. Kemudian jadi lawyer udah hampir total dari pertama jadi lawyer mungkin 40 tahun. Terus apa kita merasa udah ngerti semua gitu? Rasanya enggak ya, selalu harus belajar. Makanya kuncinya sih memang kalau kayak saya ya saya putuskan untuk fokus di daerah tertentu, fokus ke bidang properti, khususnya ke pembelian properti, mendampingi pembeli untuk transaksi properti. Kemudian pembelinya pun kita limit banget hanya untuk daerah Bintaro, BSD, Tangerang Selatan, Kabupaten misalnya. Terus pembelinya pun kita fokus banget untuk hanya ke orang pribadi maupun perusahaan kecil atau keluarga. Jadi cara kita menghadapi sekarang pertambahan pengetahuan yang begitu banyak ya, kalau kita mau terlalu ngerti terlalu banyak, handle terlalu banyak, nggak bisa, maksudnya terlalu luas bidang kita gitu ya. Kalau saya sebagai service ya, legal service, jadi tapi prinsipnya sama, you can never be too knowledgeable, selalu belajar. Nah, untuk bisa selalu belajar ya fokuslah ke bidang tertentu. What you can do the best in the world, itu salah satu prinsip Ikigai ya. Kalau anak-anak muda sekarang tahu lah Ikigai itu di 3 lingkaran atau 4 lingkaran yang untuk menentukan kita mau fokus di mana. Ini prinsip ini rada kuno ya, karena dia bilang read the morning paper, bacalah koran pagi, pay attention to news, governmental actions, defense contracts, and economic condition, all affect real estate values. Jadi si Schumacher sarankan kita tiap pagi baca koran, ya sekarang udah gak ada koran lagi ya, pakai internet aja. Pay attention to news, governmental actions, defense contract kalau di Amerika begitu, kita mungkin nggak ya, kontrak PLTU, kontrak apa gitu ya. Economic conditions all affect real estate values, ini udah pasti banget lah ya. Ya ini kembali lagi, walaupun bukan investor yang udah mau beli rumah lebih banyak, untuk first time buyer pun saya sarankan ini dilakukan. Tapi ya daripada mikir sendiri, mulailah kontak property agent, notaris, ke orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Bagaimana nih efek dari peraturan, misalnya pindah ibu kota, efeknya apa sih ke Bintaro, BSD? Untuk saya bilang ya mestinya nggak banyak, karena IKN bagus banget sih mungkin dari sisi kedepannya, tapi kedepannya mungkin dugaan saya baru mulai rame, tapi tergantung pemerintah ya seberapa kuat dia dorong perkembangannya. Tetapi saya tetap optimis daerah Bintaro, BSD, Jakarta Selatan, daerah sini tetap akan maju karena udah terlanjur jadi banyak orang IT, banyak knowledge worker, banyak orang, ya artinya pertumbuhan penduduknya menurut saya sih sampai 5-10 tahun lagi masih akan kencang terus. Tapi biarkan ke ahli-ahlinya yang menjawab gitu ya. Saya cuma lihatnya berdasarkan sehari-hari di sini, plus punya kilas waktu balik, saya bisa membayangkan 40 tahun yang lalu, nah saya bisa kebayangkan mungkin 30 tahun, 40 tahun ke depan kayak apa. Saya pernah nanya ke teman saya di BSD, di developer, lu ingat nggak dulu kita 25 tahun yang lalu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, kita lihat daerah sini tuh sepinya kayak gini, gue tinggal daerah sini sekarang ramai banget. Lu kebayang nggak nanti 10 tahun, 15 tahun lagi kayak apa? Terus teman saya itu bilang, ya lu bayangin aja pada waktu lu di sini 25 tahun yang lalu tempat ini masih segini sepi. Nah sekarang dari titik hari ini ke 25 tahun ke depan pasti ramenya tuh kecepatannya jauh lebih tinggi dari 25 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 85 menuju ke tahun 2024, lalu ke 2024 menuju ke 2043, pasti kecepatannya jauh lebih cepat sekarang, eksponensial artinya. Jadi dari sisi itu harusnya lebih confident orang. Oke, kita beli lagi di daerah sini atau pilihlah rumah pertama di daerah ini.
Keep abreast of how legislation in your city, country, state, and region will affect your real estate. Ya ini juga udah pasti ya. Jadi ikuti terus peraturan-peraturan pemerintah di tempat kita sekarang ini di city, county, kabupaten ya maksudnya, atau bagian-bagian kelurahan, kecamatan, atau kabupaten, atau provinsi yang akan efek ke real estate, harga real estate. Contohnya apa ya? Banyak sih ya. Tapi salah satunya adalah kayak di BSD ada Teknopark ya, dulu namanya Teknopark, sekarang Taman Tekno. Itu jadi mahal banget karena setelah dia di launching sekian puluh tahun, sekarang ini rasanya udah habis daerah untuk industri seperti itu, harus lebih jauh lagi seingat saya ke Serang atau ke arah Parung Panjang mungkin ya, ke Legok sana. Sehingga dengan peraturan-peraturan yang pembatasan seperti itu, orang yang punya gudang di sana untung banget gitu ya. Dulu saya masih ingat tuh beli gudang di sana, saya lihat orang beli ya, konsumen itu 1 miliar atau berapa. Sekarang mungkin udah 5 miliar, 7 miliar, dan udah habis gitu tanahnya di sana. Karena BSD kan fokusnya untuk yang keseluruhan housing, tapi untuk yang Teknopark itu ya tanahnya yang dulu dikira nggak laku, sekarang laku banget dan udah habis gitu. Mereka lebih gerak mungkin ke tempat yang lain ya, atau mungkin kompetitor yang masuk, yaitu lebih ke urusan developer lah ya. Tapi kita bisa melihat perubahan peraturan membuat kelangkaan satu jenis properti tertentu. Evaluate factors that affect economic strength and weakness. When you detect weakness, don't buy. Jadi maksudnya dari Schumacher adalah tolong kita mengevaluasi faktor-faktor apa yang memperkuat ekonomi dan juga melemahkan ekonomi. Jadi itu ahlinya adalah, tapi kalau kita sehari-hari di market berasa sih. Kemudian when you detect weakness, don't buy, jangan beli gitu menurut dia. Tapi ada juga tipe investor tertentu justru dia belinya pada waktu orang pesimis. Jadi orang lain pesimis karena berita ini berita itu, tapi dia lebih percaya dengan otaknya sendiri, dengan pengalamannya, pengetahuannya, bisikan-bisikan teman-teman yang mungkin di level tinggi sekali, sehingga dia tidak terpengaruh dengan ketakutan orang pada umumnya. Kedua ya, cadangan cashnya cukup apa enggak. Kalau cukup ya dia justru bisa beli pada waktu orang lain ketakutan. Ya, masih terkait dengan tanda-tanda kapan beli apa enggak ya. Jadi tadi sebelumnya kan kita bahas juga bahwa kalau kita melihat ada tanda-tanda pelemahan, pelemahan atau penguatan ya, kalau dia tanda pelemahan jangan beli. Kalau sudah kita yakin itu akan naik baru beli. Ya seperti itulah normal gitu ya. Tetapi ada satu cerita yang menarik. Sebetulnya saya sendiri karena ngikutin di daerah BSD udah puluhan tahun ya, dari tahun 93. Dan saya bisa melihat, pernah saya tanya ke teman saya ya teman baik yang di developer, saya tanya ingat gak dulu lu kebayang gak sih tempat ini dulu sepinya kayak apa? Kebetulan saya jalan dari arah BSD Plaza ke arah Giri Loka ya. Zaman dulu sepi banget tuh, tahun 90-an, 90 awal. Nah terus saya tanya ke teman saya itu yang kebetulan orang developer, menurut perkiraan lu ya istilahnya masih untung gak beli di sini? Untuk prospeknya kayak apa gitu, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 25 tahun ya. Terus dia bilang ya lu bayangin aja 25 tahun lalu atau 10 tahun lalu, 15 tahun lalu kayak apa sepinya, sekarang jadi rame. Nah tentunya dari hari ini menuju ke 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang malah kecepatannya lebih tinggi gitu loh untuk menjadi makin rame. Karena kan eksponensial ya pertumbuhan, orang makin semangat untuk datang, kayak apa tuh namanya, Laron datengin lampu kan, makin satu kota makin hidup, makin orang datang terus sampai pada satu titik kolaps kotanya ya, jadi kejahatannya meningkat, terus terlalu padat, terus jadi nggak nyaman buat ditinggali ya, kejadian dengan banyak kota tua yang lainnya. Itu siklusnya kota. If you can detect signs of an upturn, start to invest, acquire as much as possible. Ya, ini berlaku juga untuk semua bisnis yang lain. Bahwa pada waktu kita melihat ada tanda-tanda untuk up lagi, biasa orang saham itu yang peka ya, start to invest,
acquire as much as possible. Ya kalau modalnya ada. Kalau modal uangnya nggak ada, ya jadilah property agent dulu mungkin. Atau kalau nggak join sama teman beli, tapi intinya ayo beli sekarang. Tapi kan sebenarnya kita ngomong sekarang properti, tapi ini investment kan nggak harus properti aja. Makanya mesti belajar investment yang lain. Jadi mungkin saham, mungkin emas, mungkin apalagi buka usaha misalnya. Jadi nama investasi kan macam-macam ya.